Di sebuah kantor, rutinitas berjalan seperti biasa. Target dikejar, pekerjaan diselesaikan, dan hari-hari terasa monoton. Hingga suatu kebijakan baru hadir. Sebuah program inovasi dengan sistem reward dan poin mulai diterapkan. Sejak saat itu, semangat kerja meningkat. Tetapi, tekanan dan persaingan perlahan ikut muncul. Ini Bu Eka, seorang pemimpin divisi yang tegas dan sangat fokus pada target kerja. Baginya, disiplin dan hasil adalah hal utama dalam sebuah organisasi. Nurul, pegawai rajin dan ambisius yang selalu serius dalam bekerja. Ia melihat setiap target sebagai tantangan yang harus dicapai. Nica, pegawai yang santai dan sering menunda pekerjaan. Ia lebih suka bekerja tanpa tekanan dan menjalani hari dengan seadanya. Risma, sosok kreatif yang aktif memberikan ide-ide baru. Ia percaya bahwa inovasi adalah kunci perkembangan organisasi. Dan ini Desta, pegawai yang realistis dan kritis. Ia selalu mencoba melihat suatu kebijakan dari berbagai sudut pandang. Ya ada deh, begini terus hari-hari di kerja. Makanya jangan malas, 2 hari kami deadline. Kan santai buku apa? Kenapa kau serius sekali hidup? Guys, sudah mau dengar? Katanya kok ada program barunya Bu Eka. Pasti soal update CDA. Selamat pagi semua. Baik, mulai bulan ini kantor kita bakal ngadain program inovasi internal. Setiap pegawai wajib memberikan minimal 1 ide inovasi setiap minggu. Wajib, Bu. Iya, dan setiap ide-ide yang saya terima akan mendapatkan poin reward. Rewardnya apa aja, Bu? Bonus uang, tambahan cuti, voucher belanja, dan juga penghargaan pegawai terbaik bulanan. Nah, kalau ada bonus baru menarik. Saya ingin kantor ini tuh jadi lebih aktif dan produktif. Maka dari itu saya harap kalian semua bisa capai target yang saya berikan. Kalau idenya belum bisa diterapkan, bagaimana, Bu? Tetap dinilai, tapi implementasi yang nyata itu bakal dapat poin yang lebih tinggi. Berarti kreativitas juga dihargai ya, Bu? Tentu, tapi hasil tetap yang utama. Sejak program dimulai, pegawai mulai berlomba menunjukkan kemampuan mereka. Reward menjadi motivasi utama untuk menghasilkan inovasi. Buka bikin ini deh, sistem absensi berbasis digital supaya lebih efisien. Bagus itu, mau Kak saya mengusulkan pelayanan online supaya masyarakat itu tidak perlu lagi antri lama. Serius semua, guys. Ya karena kesempatan ini tuh. Saya bingung kamu mau bikin apa. Program begini memang bikin termotivasi, iya, karena ada rewardnya. Termotivasi atau malah bikin orang stres dengan tidak target. Ide-ide mulai dipresentasikan. Beberapa mendapat apresiasi tinggi, sementara sebagian lainnya masih tertinggal. Baik, kita mulai presentasi inovasi di minggu pertama. Saya mengusulkan sistem absensi digital berbasis IA. Menarik, bisa menghemat waktu. Nurul dapat 80 poin.
silakan. Saya belum ada, Bu. Target tetap target. Siapa yang nggak dapat target selama 2 minggu berturut-turut, mereka akan masuk evaluasi kerja. Minggu depan saya harap sudah ada peningkatan ya. Di balik semangat kerja yang mulai meningkat, tekanan mulai terasa. Target dan poin membuat beberapa pegawai merasa terbebani. Jadi kepikiran terus ke soal poin. Makanya mulai mau serius, jangan santai terus. Takut kajalah ideku. Bagaimana, Di? Yang penting Kak, coba dulu. Begitu juga memang sistem reward. Nah, buat Ki jadi lebih terdorong buat bekerja. Tapi kayak jadi lomba terus, Ki. Karena begitu juga memang fokusnya hasil dan pencapaian toh. Untuk pertama kalinya, Nica mencoba keluar dari zona nyamannya. Ia mulai berpikir bahwa perubahan kecil juga bisa membawa manfaat. Apa ya yang sederhana tapi berguna? Masa saya kalah terus sih? Baik, sekarang langsung aja ya kita mulai untuk presentasi inovasi di minggu kedua ini. Mungkin yang pertama boleh dari Desta. Oke, yang terakhir boleh dari Nica. Baik Bu, kalau dari saya itu mengusulkan grup informasi internal khusus karyawan agar penyebaran informasi antara kita itu jadi lebih cepat. Sederhana tapi efektif. Oke, Nica kamu dapat 60 poin. Usaha Nica akhirnya membuahkan hasil. Ide sederhana yang ia buat berhasil mendapat apresiasi. Namun seiring waktu, mulai muncul masalah baru. Sebagian pegawai mulai lebih fokus mengejar poin dibanding kualitas inovasi. Sekarang kok semua fokus kejar poin saja. Kan sistemnya memang berbasis reward. Tapi produktivitas kantor memang naik sih. Iya sih, tapi orang jadi asal kasih ide juga. Betul, yang kita pikir untuk kejar poin, bukan kualitas. Selama 1 bulan ini, saya rasa inovasi di kantor ini cukup meningkat. Tapi saya melihat beberapa ide dari kalian itu hanya sebatas target saja. Karena semua orang fokusnya hanya mengejar poin, Bu. Betul sekali, dan saya rasa itu yang menjadi salah satu kelemahan dari sistem ini. Bu Eka menyadari bahwa sistem reward memang mampu meningkatkan motivasi. Tetapi, tanpa keseimbangan, tujuan utama inovasi bisa berubah. Jadi bagaimana Bu? Mulai dari sekarang, saya bakal lebih fokus di kualitas ide kalian daripada banyaknya usulan ide yang kalian berikan. Jadi siapa Bu pemenang rewardnya? Jadi pemenang reward pegawai bulan ini
Nurul dengan poin 80 di bulan ini. Pada akhirnya, reward hanyalah alat untuk mendorong semangat kerja. Sedangkan, tujuan sebenarnya adalah menciptakan perubahan yang bermanfaat bagi organisasi. Ternyata reward memang bikin semangat, Dik. Tapi kalau bonusnya dikejar, tidak tulus ke inovasinya. Nah, maka dari itu pemimpin itu harus seimbang. Betul, antara target, motivasi, sama kualitas kerja harus seimbang. Saya bangga karena kalian mau berkembang. Berarti inti inovasi bukan cuma poin ya, Bu? Betul, reward itu hanya alat untuk memotivasi. Tujuan akhirnya adalah perubahan yang dapat berdampak bagi semuanya. Kepemimpinan transaksional dapat meningkatkan motivasi melalui target dan penghargaan. Namun kualitas, kerjasama, dan tujuan organisasi tetap harus menjadi prioritas utama.